Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kita tidak akan geli, ngakak, sakit perut? Hasto coba menyamakan kasus dia sekarang nih dengan kasus Anies. Oh, memangnya Anies ada kasus? Anies ada dikasuskan, ada ditersangkakan, diupayakan untuk ditersangkakan kemarin kan? Formula E. Dan Hasto mengatakan di podcast, di mana-mana dia mengatakan, yang ingin mentersangkakan Anies dengan Formula E itu adalah datang perintah langsung dari Presiden Republik Indonesia, Insinyur Joko Widodo. Sebenarnya kita atau pendukung Anies kan sudah kenyang dengan hal itu. Memang bagian kelakuan-kelakuan yang dari sana itu begitu. Begitu dia terjepit, dia minta tolong. Terjepit, dia minta tolong. Begitu sudah ditolong, maki-maki lagi, menyala lagi. Kan itu ceritanya. Kenapa saya katakan begitu? Sangat sederhana, kawan-kawan. Pada waktu Anies Baswedan dipecat oleh Jokowi, waktu dia menjadi Mendikbud kan katanya dipecat. Dan katanya Anies Baswedan korupsi di situ, di Kemendikbud. Nyata-nyatanya Anies Baswedan menghalangi atau membongkar potensi korupsi di Kementerian Kebudayaan. 21 triliun pada waktu itu rencananya ada korupsi. Anies Baswedan yang membongkarnya. Dan bagaimana cara Anies Baswedan membongkarnya? Dia sebagai Mendikbud yang diangkat oleh Jokowi, yang diusungnya. Ingat, Anies Baswedan ini adalah tim suksesnya Jokowi pada waktu 2014. Dan diangkat dia menjadi menteri. Coba bayangkan. Dia mau bongkar kasus korupsi di situ. Ada tunjangan guru-guru di seluruh Indonesia ini. Di Kemendikbud yang di bawah dia itu tidak ada guru-guru. Padahal seluruh guru di Indonesia itu di bawah Kemendikbud. Swasta ataupun tidak swasta. Apalagi negeri. Di bawah dia catatannya semua. Ini tak ada nama-nama itu. Mau dikirim tunjangan guru kepada orang-orang siluman seperti itu. Anies bongkar itu. Memang tak jadi rencana korupsi itu. Entah ke siapa uang yang 21 triliun itu. Pada waktu itu. Kalau kawan-kawan menyimak perjalanan Anies Baswedan. Dipecatlah Anies Baswedan oleh Jokowi pada waktu itu. Padahal Anies Baswedan adalah tim suksesnya dia pada waktu itu. Padahal Anies mau membongkar kasus korupsi pada waktu itu. 2015 Anies Baswedan setahun menjadi Mendikbud dipecat oleh Jokowi. Itu maka saya katakan kelakuan dari mereka-mereka di sebelah sana itu begitu terjepit dia minta tolong, menghibah-hibah. Begitu selesai ditolong kita digigitnya lagi. Kenapa saya katakan begitu? Anies Baswedan pada waktu menjadi gubernur itu lawan beratnya siapa? PDIP dengan Jokowi. Termasuklah di situ Hasto. Karena Hasto kan PDIP. Kebijaksanaan Anies Baswedan menjadi gubernur pada waktu menjadi gubernur itu hampir semuanya dihalangi oleh PDIP. Yang membantu dia Gerindra, karena Gerindra yang mengusung Anies Baswedan bersama PKS. Clear di situ. Tapi apa yang terjadi kemarin lagi? Tak mau mengusung Anies Baswedan kan? Tak mau mengusung Anies Baswedan di Pilkada Jakarta. Usung Pramono Anung. Dilecehkan Anies Baswedan lagi. Habis itu minta tolong pada Anies Baswedan untuk nambah suara anak Abah. Kan begitu? Nanti apa lagi, nanti dilecehkan lagi, kemudian digigit lagi Anies Baswedan ini. Dan sekarang mau disamakan kasus Anies dengan kasus Hasto. Itu artinya kalau Hasto mengatakan itu secara politik berdasarkan analisa kita. Dia mengatakan seolah-olah dia tidak bersalah seperti Anies Baswedan. Sampai 19 kali digelar perkara oleh KPK. Sedangkan KPK yang masih orisinal pada waktu sebelum Firly Bahuri itu, KPK itu kan masih independen. Setelah Firly Bahuri, KPK itu kan ada undang-undangnya di bawah presiden, bisa diintervensi presiden. Sebelumnya, kalau sempat Anies Baswedan ditersangkakan oleh KPK sebelum periode Firly ini, Anies Baswedan bisa dipastikan 99% bersalah. Tapi tidak ada bukti sedikit pun, secercah pun, setitik pun Anies Baswedan korupsi. Sehingga KPK tidak bisa mentersangkakan Anies Baswedan. Kemudian di zaman Firly Bahuri yang notabene adalah besutan dari Jokowi, Anies Baswedan coba lagi mau ditersangkakan dengan Formula E. Tak bisa-bisa juga, padahal ini sudah ada niat, sudah ada kata-kata Hasto dari Jokowi untuk mentersangkakan Anies Baswedan. Maksudnya melalui Firly Bahuri itu. Dan ini tidak dihalangi oleh PDIP, padahal sudah nyata-nyata Anies Baswedan tidak bersalah. Apa artinya bagi kita lagi di sini? Sama juga dengan pada waktu tidak mau mengusung Anies Baswedan di Pilkada Jakarta. Kemudian minta tolong kepada Anies Baswedan untuk mendukung Pramono dan Rano. Setelah dia terpilih, ada kata-katanya dari elit PDIP yang mengatakan, enggak terlalu signifikan suara anak Abah.
sekarang itu lagi yang dimainkan oleh PDIP. Kalau kita, makanya kita jadi geli, sakit perut kita dibikinnya. Kalian berdua dulunya, PDIP dengan Jokowi yang menghajar Anies Baswedan, menjegal Anies Baswedan. Itu yang saya katakan, dipecatnya Anies Baswedan gara-gara membongkar korupsi itu apa artinya? Itu ada bisikan-bisikan tertentu dari partai politik yang nggak senang dengan Anies Baswedan. Di situ, para pencoleng-pencoleng itu. Siapa yang berkuasa pada waktu itu? PDIP dengan Jokowi. Jelas di situ. Tahun 2014-2015, periode pertama Jokowi. Kan itu artinya. Dan sekarang mau coba-coba lagi bawa Anies masuk ke pusaran itu. Anies Baswedan tak masalah, tapi Tuhan kini yang menjadi masalah. Begitu Anies tak mau dia bantu Pramono. Tidak dipermasalahkannya, dia legowo saja kan. Tapi yang marah siapa? Pendukungnya. Yang marah siapa lagi? Tuhan sekarang itu. Tidak akan bisa lepas Hasto. Karena kalian bagian dari situ kemarin itu kan. Jangan dikatakan ini adalah kasus politik, segala macam. Tom Lembong aja yang bukti tak ada sampai sekarang. Masuk itu bro. Apalagi Anda. Apalagi yang ditarget kata-katanya Bu Megawati. Ketua Umum Anda. Karena tahun 2001-2002 kan Bu Megawati yang jadi Presiden Republik Indonesia, dan di situ ada masalah BLBI yang besar-besaran sekali. Satu APBN Indonesia itu dikorupsi, kabarnya, isunya. Apa tak ada tersangkut masalahnya di kepala negara pada waktu itu? Apa tidak tersangkut dengan PDIP pada waktu itu? Itu yang disasar mungkin saja. Makanya sekarang selesaikan aja secara hukum, nggak usah keluar-keluar. Karena kalau itu nanti terus-menerus berkeluar-keluarkan seperti itu dan membawa nama Anies Baswedan dan membawa yang lain-lain, bisa-bisa nanti terjerat ketua umum Anda. Hadapi secara hukum. Jangan menarasikan kawan-kawannya ini masalah politik segala macam. Hadapi saja. Ini hukum, dan itu hukum itu udah terbukti kayaknya. Hadapi dengan hukum, jangan dengan politik. Kalau Anda menghadapi dengan politik, ada lagi barisan politik yang lebih besar yang akan menghajar PDIP. Ini saran dari pendukung Anies Baswedan yang ngakak melihat tingkah laku Anda. Terima kasih.